Nah pada saat punya utang itu lebaran itu nightmare buat saya. Karena apa? Jadi karena malu saya. Benar. Malu pas ketemu, ini pasti nih nanti nanya tuh kapan mau dibayar utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, selamat datang di acara podcast Ngobras Nasuha, ngobrol bareng sahabat Nasuha. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang sahabat Nasuha yang juga seorang pengusaha dan sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama join sama kita nih hari ini. Nah, beliau adalah Bapak Oki. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak Oki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi ini masih tetap berkegiatan, masih tetap sehat Pak Oki ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Oki, nah sebelumnya nih kita pengen tahu nih, Pak Oki ini tadi kan disebutin di depan nih, seorang pengusaha positif. Nah, boleh cerita nggak Pak Oki? Usahanya apa sih Pak Oki? Kalau usaha, perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor mechanical electrical. Mechanical Electrical, ME ya? Betul. Nah, untuk ME-nya sendiri ini apa nih Pak Oki? Apakah cuma suplai barang-barang electrical atau mechanical atau mungkin sama pasang juga? Selain suplai juga kita jasa konstruksinya, pemasangannya, mulai pemasangan. dari lampu LED, terus solar cell, terus AC, panel, instalasi listrik, penangkal petir. Iya. Dan Bahkan semua. penangkal petir juga ya. Penangkal petir. Ini barang penting tuh penangkal petir karena Banget. ya mungkin untuk di rumah-rumah ya karena memang udah default ya ada penangkal petir. Cuma kalau misalnya untuk pabrik, bayangin ada pabrik gede berjalan tiba-tiba gara-gara kesambar petir kebakaran pabriknya habis. Langsung bilangin saya teman-teman ya. Nah, Jembatan pun pakai penangkal petir. Jembatan pun pakai penangkal petir? Di Ambon tuh, jembatan merah putih kebetulan saya yang masang. wih, luar biasa, masya Allah. Yang masang apa Pak? Penangkal petirnya? Iya, itu. Di Ambon. Ini berarti usahanya ini seluruh Indonesia nih, Iya, yang seluruh. seluruh Indonesia ya. Iya. Ya bahkan mungkin kalau ada panggilan di luar negeri terbang juga ya. Ya namanya duit harus dijemput, Amin. rezeki harus dijemput, jangan sampai nggak dijemput. Oke, nah Pak Oki. Nah, mengenai yang namanya usaha atau bisnis itu kan pasti kan ada. Nah, ini buat teman-teman juga nih, kita juga harus sama-sama simak dari beliau nih ceritanya nih. Karena yang namanya mulai usaha pasti perlu modal Pak Oki. Nah, Pak Oki dulu biasanya awal-awalnya tuh dari mana sih modalnya Pak Oki? Iya. Jadi kalau cerita modal, justru saya pas pertama buka usaha itu gagal. Gagal. Jadi dulu lama jadi pegawai 20 tahun. 20 tahun. Mencoba untuk keluar dari zona nyaman, buka usaha, ya justru gagal. Oh, jadi 20 tahun jadi karyawan, Iya. mau buka usaha malah gagal. Jadi nggak cuma, ya jadi sebenarnya gagal itu biasa ya teman-teman. Biasa. Sekarang alhamdulillah udah begini loh Pak Oki ya. Padahal awalnya gagal ya. Awalnya gagal. Nah, terus habis itu gimana Pak Oki kelanjutannya lo? Ya, dulu memang istilahnya mau buka usaha, lalu modal terbatas, ya sehingga tabungan juga tidak cukup, sehingga ya kalau rumus umumnya kan harus cari modal dari luar. Betul. Yang banyak yang di pasaran, bukan di pasaran ya umumnya kan dari lembaga perbankan. Ya. Atau dari kerabat atau saudara lah yang injek dana di situ. Iya. Nah lalu ya singkat katanya saya karena tidak menguasai, ya, mungkin karena tidak menguasai karena basicnya kebetulan waktu itu usahanya di bidang tambang batu. Oh, tambang batu dan pasir. Oh, jadi bukan yang ME ini ya, belum ya? Belum. Padahal basicnya kan pendidikan pengalaman tuh di elektro. Oh, oke. Tiba-tiba karena Iya. prosesnya mudah gitu ya, lalu dimasukin lah, oh gampang bisnisnya gitu. Itu cobalah di situ, akhirnya ya tidak berhasil. Saya bilang karena ya mungkin banyak faktor lain. Tapi intinya nggak berhasil karena kebetulan di luar kota, pulang-pulang ke rumah bukan bawa uang tapi bawa utang. Gitu. Bukan bawa uang tapi bawa utang ya. Oke. Begitulah gagalnya. Lalu ya alhamdulillah, tapi keluarga mendukung, tenang aja ini ujian, sesuatu musibah atau ujian itu kan sesuai dengan kemampuan ya Allah memang menciptakan seperti itu. Betul. Akhirnya saya switch lah ke yang sesuai dengan pengalaman dan basic pengetahuan, kembali lagi ke mechanical electrical. Oke. Ya, alhamdulillah di tahun 2014 ya eksis sih. Oke, dari tahun 2014 ya sampai sekarang. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sampai sekarang ya, 2014 sekarang itu berarti udah lumayan ya, sebuah bisnis yang berjalan sampai sudah hampir 7 tahun ya, 7 tahun yang berjalan 8 tahun luar biasa sekali berarti Pak Oki ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Oki berbicara mengenai tadi memulai usaha dengan utang ya. Ya, uangnya dari utang, uang utang ya. Nah, ini kan kita kan juga berbicara dari sisi nasuha ya, lunas utang hidup bahagia. Nah, Pak Oki waktu berutang tuh ada problem-problem yang dirasain nggak sih? Nggak enaknya itu, boleh ceritain nggak teman-teman Pak Oki? Ya, jadi pada saat mempunyai utang, memang banyak hal-hal yang dirasakan tidak baik ya. Yang paling saya rasakan sebetulnya adalah tali silaturahim. Ya. Tali silaturahim. Silaturahim itu jadi gini, ini banyak sih Mas, tapi yang paling berasa di saya itu. Jadi kan waktu itu mau mulai usaha modal itu ya nggak hanya dari perbankan, tapi dari kerabat dan saudara. Kerabat dan saudara. Kalau orang kalau yang nawarin kartu kredit itu lingkar satu itu TTS katanya. Teman, tetangga, saudara. Teman, tetangga, saudara. Iya. Itulah yang percaya sama kita kan. Betul. Jadi saya pinjam lah dari itu ya ngajak kerjasama lah. Nah, yang paling kerasa itu yang memang saudara dekat. Jadi saya ingat sekali. Jadi kalau kita kan Lebaran suka ngumpul tuh. Betul. Ngumpul. Jadi ngumpul di rumah, kebetulan orang tua saya anak paling tua, jadi ngumpul di rumah. Biasanya kalau sudah Lebaran itu hal yang menyenangkan sekali. Iya benar. Kumpul keluarga, reuni, ketawa-ketawa, udah lama dari seluruh ya. Iya dari kota-kota jauh lah ya. Di rumah. Betul. Nah, pada saat punya utang itu Lebaran itu nightmare buat saya. Karena apa? Jadi karena malu saya. Benar. Malu pas ketemu, ini pasti nih nanti nanya tuh kapan mau dibayar utangnya gitu kan. Wah, itu sementara kita belum punya duit. Iya, benar. Pasti ditanya. Terus kapan mau dibayar? Mau sekarang pasti ditanya-tanya seperti itu. Iya, benar. Itu bayangkan loh, padahal kita mau ibadah, silaturahim, gara-gara ada utang terlambat itu. Iya, yang tadinya ketemu keluarga tuh sebenarnya momen paling ditunggu-tunggu. Bener ya, teman-teman juga pasti namanya Lebaran nggak bohong deh. Itu momen paling ditunggu ya. Tapi buat Pak Oki sendiri karena problem dengan utang tadi ya, ketemu tuh jadi suatu hal yang memalukan, yang menyedihkan mungkin Pak Oki ya, dan menakutkan Pak ya tadi ya. Nightmare tadi. Ketemu saudara, jadi momen ketemu saudara tuh bukannya menyenangkan malah jadi lebih buruk ya Pak Oki ya. Itu yang pertama tuh. Kalau yang kedua, saya baru sadar terakhir ya sebetulnya. Jadi istri cerita waktu lagi nyantai ini setelah lunas utang ya. Cerita lagi. Lunas utangnya, nanti kita tanya nih, korek lebih lanjut. Nanti lunasnya gimana? Oke. Setelah lunas utang, istri cerita, Bang, dulu waktu abang punya utang, masih mikirin cicilan, itu emosional kan. Jadi dikit-dikit marah gitu kan. Saya bilang, masa sih gitu. Iya. Bayangin aja, waktu itu nggak nyadar gitu ya. Kelakuan kita sendiri nggak nyadar, nggak tahu ada kabut yang menutupi. Itu tabiat buruk yang nggak saya sadari gitu. Kalau yang tadi silaturahim malu ya tahu lah ya sadar. Ini yang nggak saya sadari, waktu itu saya emosional ya ternyata. Baru nyadar sekarang ini. Iya. Jadi ya perangai buruknya utang ya begitu itu ya. Jadi ya saya pun juga dulu ya pernah kita berkecimpung di urusan utang juga gitu kan. Yang namanya tanggal-tanggal di mana jatuh tempo itu tanggal-tanggal sensitif tuh, dicolek ngeong kita. bener itu akhirnya, tapi itu ya istri cerita ya setelah udah sekian lama ya, tapi ya setelah udah sekian lama jadi lebih emosional. gampang marah. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, waktu itu setelah akhirnya ketemu sama problem-problem buruk dari utang atau perangai-perangai buruk dari utang tadi, apa yang membuat Pak Oki akhirnya ini mencari ya, kan saya kan tergabung dengan komunitas ya, mencari komunitas itu akhirnya apa sih yang mendrive Pak Oki untuk bergabung lah dengan komunitas akhirnya, atau bertemu dengan komunitas ini tuh gimana ceritanya? Betul, kalimatnya tepat sekali, jadi mencari untuk mendapatkan solusi. Betul. Jadi utang itu saya alhamdulillah ya, setelah saya bangkrut lalu saya coba bangkit lagi. Bisnis itu alhamdulillah makin lama makin berkembang sebetulnya ya. Ya lumayan lah ya. Ada bis dapat dari Pertamina, dari Telkom, dari perusahaan-perusahaan besar sebetulnya. Okay. Tapi kok
selama berapa tahun ya? 6 tahun itu uang itu nggak ngumpul gitu. Dan yang parahnya nih utang kan lunas-lunas. 6 tahun kliennya besar-besar, pasti bukan duit kecil dong ngomongnya kan. Kliennya besar-besar loh, tadi disebutin sama Pak Oki tadi, ada Pertamina dan lain sebagainya, Astra ya kan. 6 tahun duitnya nggak ada, utang nggak lunas lagi. Ya ampun, utang apa sama apa gimana, apa nambah nih gitu. Itulah yang membuat saya kok kenapa ya. Jadi ya setelah saya gabung dengan komunitas ini baru tahu, jadi adanya ketidakberkahan ya, dari uang itu. Jadi kan ciri-ciri harta berkah itu kan salah satunya ya, salah duanya lah. Dia itu awet gitu ya. Betul. Terus dia bertambah gitu. Betul. Dan bermanfaat lah bagi orang. Iya. Nah ini perasaan uang masuk nggak awet malah berkurang terus. Kok ada yang itulah saya tadi kalimatnya tadi yang bagus, mencari memang cari solusi. Kok bisa kayak gini ya? 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya itulah dalam rangka mencari itu akhirnya ketemulah komunitas yang memberikan prospek gitu ya, untuk memberikan solusi dari solusi utang. Solusi dari utang tadi ya. Nah, bicara masalah solusi nih, kita kan banyak orang-orang tuh kan ngasih solusi di luar sana tuh kan banyak Pak Oki ya. Iya. Ada yang istilahnya utang sama orang untuk nutup utang, ada yang ngumpulin dana untuk nutupin utang beberapa anggota-anggotanya. Nah, kalau misalnya dari komunitas ini tuh apa sih yang Pak Oki dapat gitu? Atau mungkin istilahnya apa ya? Kan kalau di komunitas ini tuh ada istilahnya kan Nasrullah atau istilahnya keajaiban dari Allah ya. Mungkin Pak Oki bisa cerita ya, apa sih yang Pak Oki dapat gitu loh mengenai penyelesaiannya? Jadi itulah yang nggak pernah saya lakukan dalam menilai utang sebelumnya, sebelum ketemu komunitas ini. Jadi sebetulnya solusi yang diajarkan itu sangat sederhana. Jadi mungkin konsepnya adalah konsep tawakal menurut saya. Semuanya bersandar kepada Allah. Jadi, semua solusi kalau kita kembalikan ke Allah, melibatkan Allah dalam penyelesaiannya, insya Allah lunas. Itu yang diajarkan. Jadi sesederhana itu ya, tapi untuk merealisasikan tiap orang mungkin punya cara masing-masing. Caranya masing-masing. Kalau saya sederhana saja caranya. Jadi kalau mau ditolong sama Allah, istilahnya Allah ngelihat dulu nih, ini orang bener-bener nggak cocok untuk ditolong. Layak. Oh ya, istilahnya layak nggak gitu tolong ya. Waktu itu saya mikir, oh iya, saya tuh paling selesai sholat aja, ya Allah minta tolong utang dilunasi gitu doang. Tapi istilahnya nggak ada action yang real gitu ya. Hanya meminta. Nah di komunitas inilah diajarkan ya, dikuatkan juga sama kekuatan persaudaraan ini. Waktu itu kalau saya istilahnya kalau mau dilirik sama Allah, ini bahasa saya, dilirik sama Allah. Saya berazam, berniat dulu, terus saya melakukan ibadah yang bagi saya di luar dari kebiasaan. Oke. Jadi ya mungkin biasanya kalau cuma untuk sholat fardu aja 5 waktu ya, ini ada yang ditambahin nih sekarang. Yes. Jadi lalu saya bilang ada 4 nih, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Oke. Sederhana, mungkin orang lain sih biasa melakukan, tapi sebagai saya luar biasa. Jadi semenjak gabung komunitas, pertama saya ngaji itu harus tiap hari. Mungkin orang lain biasa, tapi kalau saya kan ngaji ya kadang-kadang aja gitu kan. Jadi buat Pak Oki ini hal yang luar biasa, karena sebelumnya nggak begini ya. Oke. Ya minimal berapa ayat lah setiap hari. Terus sholat duha tiap hari harus gitu ya. Ini kebetulan kan kalau sholat subuh di masjid nunggu suruh kan itu bisa dapat tuh. Ngaji dulu, ujung-ujungnya sholat duha. Terus tahajud. Tahajud dulu kan kalau ada masalah doang tahajud, ketika sampai nangis. Kalau sekarang wajib. Tahajud tapi tidak tiap hari. Ya minimal 1 pekan itu 2 kali lah. Terus yang terakhir ini yang menarik nih. Gimana Pak Oki? Saya berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok ya? Berhenti ngerokok ya. Bayangkan, saya ngerokok dari SMP.
Dari SMP. 35 tahun terus merokok. 35 tahun non stop gitu istilahnya. Saya Sepur. berhenti merokok berarti umur 49. Iya. 2 tahun. 2 tahun lalu ya. Dan ini udah 2 tahun clean ini ya. Bersih ya 2 tahun ya. Masya Allah ya. Mungkin rokok nggak usah jadi perdebatan. Ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Iya. Andai kata makruh lah kita ambil tengah-tengahnya. Kalau makruh kan artinya kalau kita tinggalkan Allah suka kan. Tuh saya tuh ingin, ya kalau bahasa manusianya ingin menyentuhlah hati Allah gitu. Ya istilahnya pengen nyenengin Allah gitu. Iya. Demi kelayakan tadi ya istilahnya ya. Akhirnya saya berhenti. Saya bukan anti rokok ya, tapi hubungan saya dengan Allah aja. Kalau saya berhenti, mungkin yang 35 tahun kebiasaan yang sudah saya pegang gitu ya, tiba-tiba berhenti hanya karena ingin apa tadi layak kita lakukan, saya berhenti. Ya, mudah-mudahan Allah inilah gitu ya. Berhenti. Alhamdulillah sekarang. Udah 2 tahun bersih ya. 2 tahun bersih dari rokok. Dan utang pun lunas ya. Insya Allah. Nah, Pak Oki ngomong-ngomong utang nih. Apa kalau boleh tahu Pak Oki cerita ke teman-teman, terjerat utang itu berapa banyak sih Pak Oki? Kalau terakhir sebelum ikut, setelah jual aset ya, itu yang murni banget itu 3M. 3 miliar. Utangnya 3 miliar teman-teman. Utangnya 3 miliar. Dan sekarang posisi utangnya gimana? Posisi utangnya yang utang riba ya, khususnya utang riba itu sudah lunas. Alhamdulillah utang ribanya udah lunas. Oke. Berarti sekarang sisa utangnya tinggal? Ya hampir, jadi sebetulnya utang yang ada sekarang hampir tidak ada kalau menurut saya. Oh, hampir nggak ada, oke. Karena itu penyertaan modal. Tapi saya memang berniat akan saya kembalikan. Iya. Jadi kalau dari 3M itu 90%-nya sudah lunas. Alhamdulillah 10%-nya penyertaan modal ya istilahnya. Iya, karena orang nanam modal ya. Tapi saya niatnya saya kembali. Iya. Oke. Itu proses dari 3M tadi. Ya. Dari mulai 3M punya utang 3M terus masuk ke sebuah komunitas, itu berapa lama sih akhirnya Allah selesaikan utangnya Pak? 1 tahun. 1 tahun? Masya Allah, 1 tahun udah diselesaikan sama Allah ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Karena salah satu tadi berhenti ngerokok, sambil sholat tahajud tadi ya. Ya istilahnya inilah apa namanya? Bagi saya luar biasa. Ya, bagi orang yang biasa-biasa. Bagi orang biasa-biasa yang mungkin, tapi mungkin buat teman-teman semua yang tadinya juga untuk masalah ngaji itu hal biasa kayaknya. Tiap hari udah sering ngaji, sehari 10 ayat, tapi mungkin bertambah jadi 15 ayat, ya, 20 ayat, ya kan istilahnya mengupgrade ya. Betul. Mengupgrade ibadah supaya Allah melihat layak untuk dibantu. Cocok. Luar biasa. Jadi dari 3 miliar, alhamdulillah setelah setahun ya, prosesnya setahun, akhirnya. Dan yang emosionalnya ini, utang saya itu ada yang istilahnya mengagumkan sertifikat rumah orang tua. Rumah orang tua. Iya. Emosional sekali saya. Masya Allah itu orang tua saya masih hidup sampai sekarang. Ya. Umurnya 87. Setelah itu 34 ya berapa ya? 87 ya? Iya, 87. Tinggalnya di Bandung. Jadi bayangin aja kalau ada orang dari pihak lembaga keuangan ya, abang gitu datang ke tempat orang tua saya yang sudah tua itu nanya kapan dibayar. Kapan dibayar? Iya benar-benar. Saya deg-degan terus itu. Yang dicari kan alamat yang bersangkutan pasti kan. Iya. Ya Allah memberikan suatu kemudahan akhirnya bisa diambil. Itu yang terakhir. Yang terakhir dan akhirnya diselesaikan ya. Sudah diselesaikan alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Oki, terus lanjut mengenai kegiatan di komunitas nih. Nah, di komunitas ini kegiatan-kegiatan yang Pak Oki ikutin apa aja nih Pak Oki? Ya, kalau di kita semuanya sih mengarah ke yang namanya meminta keridhaan dari Allah ya. Ada tahfiz, ada tahsin, lalu kita juga bedah buku, ya. Hadis, ya semuanya ibadah yang menguatkan keimanan kita. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau Allah sudah berkehendak, segampang itu selesai masalah. Kun fayakun. Iya. Semudah itu aja Pak ya. Iya. Asal kita paham. Iya. Nah berarti sekarang setelah ya alhamdulillah utang udah lunas, bergabung dengan sebuah komunitas yang insya Allah komunitasnya berkah. Nah sekarang yang Pak Oki rasakan apa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnis mungkin? Ya, kalau yang terasa sekali bagi yang masih punya utang, nggak mikir cicilan itu. Oh iya pasti itu. Begitu Mas Rian ngerasain tuh. Dulu kalau punya utang
cicilan itu kan bener-bener jadi apa ya, hantu ya. Iya, istilahnya nggak momok lah begitu. Ya walaupun memang harus dibayar namanya cicilan utang gitu, cuma ya itu tadi, ya cicilan tuh harus pasti dibayar, datangnya pasti, tanggal berapanya. Ya cuma kan di kantong belum tahu nih pasti berapanya nih ya. Itu yang bikin kita kadang-kadang pusing ya. Oke ya. Oke. Terus. Jadi pertama lebih tenang jelas. Terus ada lagi yang ini. Jadi istilahnya karena kita merasa yang paling apa ya, kebahagiaan itu apa ya, pandai bersyukur ya kalau saya lihat. Kalau kita bahagia itu bukan karena kebendaan. Dan di komunitas ini diajarkan seperti itu. Jadi apa ya, terhadap suatu kebendaan itu sekarang bukan jadi prioritas utama. Iya, oke. Jadi mohon maaf ya, contoh misalnya punya mobil, dulu saya 3, sekarang 1 sudah tua, yang penting ada BPKB. Yang penting BPKB-nya di tangan, yang penting fungsinya jalan gitu. Iya, betul. Sekarang kemana-mana kalau itu naik motor aja gitu. Iya. Dulu kan misalnya punya pegawai, gimana pegawai saya ngeliat saya gitu kan. Iya, betul. Tapi setelah ikut komunitas, aduh nikmatnya dia ada kebahagiaan yang misalnya tidak diukur oleh kebendaan gitu. Oke. Ngapain gitu? Kayak ya nggak usah misalnya kita itu bangga atau gengsi naik karena kebendaan, enggak ya. Itu yang menarik dari setelah gabung di sini tuh, ya itulah nggak ada ke arah kebendaan, itu bukan jadi suatu ukur kesuksesan. Iya. Berarti istilahnya itu bisa jadi tagline tuh, kebahagiaan bukan karena kebendaan. Ini luar biasa. Benar. Jadi bukan karena banyaknya benda-benda mewah yang kita punya, tapi memang karena Allah memberikan kebahagiaan dalam hati. Iya, nikmat ya. Sekarang aja ngumpul sama keluarga aja, udah nikmatnya, luar biasa. Kebetulan kan waktu itu usaha saya kan di luar kota. Oke. Jadi kayak tadi malam nih sahur bareng gitu ya, kita mau apa, puasa Arafah gitu. Puasa Arafah. Saya kadang-kadang aduh ya Allah, nikmat, jauh nikmatnya. Iya. Luar biasa. Kenikmatan ini, nikmat waktu ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya karena ngejar duit buat bayar utang. Nah sekarang nggak usah nih. Jadi banyak waktu buat keluarga. Dan kalau misal dari bisnisnya Pak Oki sendiri gimana? Ya memang bisnis gini ya, yang berbeda ya. Pertama, saya tidak mau lagi berutang. Oke. Ya, tidak mau lagi berutang. Jadi istilahnya utang itu memang membuat perangai buruk. Iya, betul. Dan bisa mengait-ngaitkan kepada yang namanya dosa riba. Jadi sekarang ini kalau kita ada proyek, gitu, saya tidak mau ngutang betul. Dan tapi kalau kita usahakan mencari yang mau bersirkah gitu ya, kerjasama syariah ya, itu dapat aja sebetulnya. Iya. Yang pertama. Jadi tapi kalau nggak dapat ya berarti bukan risiko sekali. Ini berarti di luar kemampuan saya. Di luar kemampuan, betul. Itu harus garis bawah itu betul Pak Oki. Di luar kemampuan. Nggak usah maksain deh. Kemampuan, betul. Nah, kalau di bisnis ya alhamdulillah ya, bisnis sekarang apa istilah itu ya, uang yang bukan buat nyicil lagi. Uang mungkin bisa dibuat untuk tambahan modal atau kehidupan sehari-hari. Ya memang di masa pandemi ini tidak begitu bagus ya, hampir semua bisnis kena. Betul. Semua lini kena ya. Tapi alhamdulillah lah, masih ada. Sekarang ada proyek yang untuk cukup langsung. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Jadi setelah proses tadi berjalan, punya utang, ketemu komunitas, sekarang ya kehidupan baik dari kehidupan pribadi sampai bisnisnya juga alhamdulillah jadi lancar dan berkembang ya. Nah Pak Oki, sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak buat teman-teman semua kaitannya dengan utang atau mungkin buat teman-teman yang sama-sama pengusaha atau pebisnis mungkin bisa disampaikan? Iya. Kalau pesan ya satu, jangan berutang deh. Gitu. Jangan utang. Lalu ya bekerjalah sesuai dengan kemampuan saja. Dan libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Dalam setiap kegiatan. Ya, jadi tawakal. Jadi segala sesuatu libatkan Allah. Jadi ya istilahnya Allah akan memberi kita yang terbaik. Baik. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Oki atas waktu sharing-sharingnya nih. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa
klik subscribe dan tombol lonceng di sebelah tulisan subscribe supaya nggak ketinggalan berita-berita atau konten-konten terbaru dari Nasuha. Oke, demikian dari Nasuha dan dari Pak Oki. Saya juga Rian mau mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.